Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita ingin kembali. Seperti biasa kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah keadaan dia, kondisi dia, perasaan dia, kita akan coba bahas. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini, bayangkan energi yang akan muncul, karena ini energi banyak orang ya, bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, jadi malam ini aku melihat ada yang lagi melihat foto kamu, ada yang lagi kangen sama kamu, ada yang lagi ingin bernostalgia sama kamu ya. Dan ini juga ada make new memories. Dia seperti ingin membuat sebuah kenangan baru bersama kamu. Oke. Kalau aku rasakan ya, dari energi yang muncul di sini, ada Calvin. Antara kamu dengan dia mungkin sudah terpisah. Ya. Tetapi ada new beginning. Jadi seseorang ini mungkin sudah meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia, atau kamu dengan dia dulunya memang benar-benar punya hubungan lalu terpisah begitu saja. Ya, dan berharap ada sebuah pertemuan kembali. Inilah new beginning yang diharapkan. Di saat dia mungkin merindukan kamu, dia yang bisa dia lakukan hanyalah melihat foto kamu. Ya. Aku merasakan seperti ada pertemuan yang terjadi. Sehingga sesuatu hal yang berakhir ini itu akan dimulai kembali. Ya, make new memories. Setelah bertemu dengan kamu, seolah-olah dia tuh merasa ini takdir gitu loh. Oke, next fase. Ada fase berikutnya. Releasing the past. Ya, mungkin bisa melepaskan atau melupakan masa lalu. Mungkin di sini bisa saling memaafkan kah? Atau tadinya antara kamu dengan dia itu pernah berkonflik atau hadirnya orang ketiga. Ternyata ya dia akan kembali lagi ke kamu. Mungkin dalam kondisi dia sudah menjadi single. Sudah tidak punya siapa-siapa lagi termasuk pasangan dia. Yang dulu yang menjadi orang ketiga itu sudah nggak ada lagi hubungan. Sehingga di sini dia benar-benar mencari kamu untuk menjalin kembali hubungan. Ya, make memories. Oke? Jadi aku merasakan hubungan antara kamu dengan dia ini seperti ada satu kemelekatan yang sangat kuat ya. Tapi memang dulunya itu terjadi konflik. Itu karena ya mungkin saja tidak ada kedewasaan dalam hubungan itu. Yang ada hanyalah sebuah keegoan. Ya. Sehingga tidak bisa menyadari ini hubungan seperti apa yang saat ini kita jalani. Ya, mungkin itu fase yang akan kamu lewati. Setelah bertemu, terpisah lagi, lalu takdir mempertemukan kamu lagi, ya. Sehingga ada fase berikutnya yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Kita coba cek dari kartu ini. Jadi malam ini benar-benar dia kayak itu merindukan kamu. Mungkin kenapa dia merindukan kamu? Karena dia sudah bertemu. Ada beberapa kali. Atau dia melihat kamu di sosial media gitu ya. Lalu ya udah keingat lagi. Nah, disitulah muncul ya. Muncul keinginan dia untuk bertemu dengan kamu. Semoga aja ya takdir berkata bahwasanya kamu mungkin akan bisa bersama dia. Unrequited love. Ternyata di antara kamu dengan dia, tadinya itu ada cinta yang mungkin bertepuk sebelah tangan. Ada suatu penolakan. Atau saat ini terjadi suatu penolakan. Kenapa terjadi suatu penolakan? Beberapa dari kamu mungkin tidak menginginkan untuk kembali kepada dia.
Karena kamu sudah merasakan bagaimana rasa sakit hatinya saat dikhianati, saat dibohongi. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa sulit untuk menerima dia kembali. Ya, jelas sekali di sini. Seseorang yang bertopeng, menyimpan sebuah rahasia, ya. Ternyata dengan begitu dia menyakiti kamu. Nah, jadi itu apakah bisa dikatakan suatu cinta atau enggak? Tapi akhirnya seseorang ini seperti memiliki sebuah keyakinan. Dia sudah bersalah sama kamu, ya. Dia menyadari semua kesalahannya terhadap kamu. Di sini dia berharap kamu bisa memberikan lagi kesempatan untuk dia. Di mana dia itu masih sangat menginginkan kamu. Ya. Di sini terjadi penolakan sih. Terjadi penolakan karena kamu sudah tidak ingin lagi ada drama-drama yang terulang kembali. Ya. Padahal di sini kamu udah kayak wah, udah sangat kemelekatan kamu sama dia itu kayak udah gimana gitu ya. Kamu mungkin banyak berkorban tapi kamu tidak minta balasan. Dulu termasuk kamu itu memiliki cinta yang memang ya tidak minta imbalan apapun ya, istilah kata itu kayak ya cinta tanpa syarat lah ya. Namun ternyata ya akhirnya mungkin kamu ngerasa saat kamu merasa udah memberikan segala ke dia dan kamu tidak minta imbalan apapun, tapi hanya rasa sakit yang kamu terima, ya lebih baik mungkin kamu lebih ya untuk menarik diri dari hubungan ini. Itu yang kamu lakukan di sini. Ya. Nah, namun ya akhirnya keadaan itu berbalik. Saat ini mungkin dia yang akan mengejar kamu. Dia yang merasa kangen sama kamu mungkin ya. Di saat dia scroll sosial media, entah itu IG, TikTok, ataukah Facebook gitu ya. Nah, muncul tuh profil kamu, terus postingan kamu itu muncul, story kamu itu muncul di berandanya dia. Nah, di situ dia kayak mulai ngerasakan ada kangen atau ada kayak kepikiran kamu. Seolah hubungan kita dulu itu sebenarnya belum selesai. Ya, belum ada kesepakatan untuk kita berpisah atau bagaimana. Ya, dulunya mungkin seseorang tersebut hilang begitu saja atau sudah menghadirkan orang ketiga dan sudah mengabaikan kamu. Tapi di sini keadaan itu berbalik. Dia di sini bahkan mulai sangat menyukai kamu, mencintai kamu ya. Karena di sini seperti akan ada sebuah relationship yang akan benar-benar bisa diperjuangkan atau dirubah di sini. Oke. Ada keyakinan di sini. Keyakinan dari dia, ya aku yakin bisa bersama kamu gitu ya. Coba kita lihat isi hati terdalamnya dia seperti apa. Perasaan terdalamnya. Oke. Kita akan ambil 3 kartu. Oke. Nah, I think we should see other people. Aku memikirkan seharusnya kita itu melihat orang lain gitu ya. Mungkin dia ini seperti mencari perbandingan lah. Mungkin ada gambaran nih yang kamu perlihatkan ke dia atau dia perlihatkan ke kamu. Coba itu lihat seseorang gitu ya. Dia juga bisa bahagia loh. Padahal dia sudah jadi mantan dulunya, sudah saling menyakiti tapi bisa bahagia. Mungkin itu yang ingin dia yakinkan kepada kamu. Ya. I hope you'll wait for me. Dia berharap kamu akan bisa menunggu dia, menanti dia. Bisa jadi saat ini lagi dalam proses uh, transformasinya dia, perbaikan dirinya dia, ya. Pastinya ke arah yang positif. Oke, ini yang terbaca. Dia berharap kamu bisa menunggu dia, ya. Di saat dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar baik gitu ya. Ya, di situ dia akan merasakan bahwasanya kamu adalah yang terbaik gitu loh. I just dream and wish for you everything, for everything. Aku hanya bermimpi dan berharap untuk segala sesuatunya. Ya, berharap kamu bisa menerima dia kembali. Kalaupun tidak, ya bisa jadi dia akan mengikhlaskan. You have so many choice and option. Ya, kamu memiliki banyak pilihan dan pilihan ya di sini. Seseorang ini sebenarnya punya banyak pilihan. Atau kamu di sini. Karena ini juga bisa vice versa, ingat, bisa aku bolak-balik energinya. Nah, di saat seseorang ini punya banyak pilihan, mungkin banyak orang yang dekat dengan dia, banyak orang yang meminta dia jadi pasangannya, ya. Tapi dia nggak mau, ya. Seseorang itu mungkin fokus kepada cinta dia yang begitu besar kepada
kamu, sehingga dia mengabaikan hal-hal yang lain di sini. Oke. Nah, jadi dia itu kayak, wah banyak sih orang yang suka sama aku, tapi hati aku tertuju kepada kamu. Hati aku condong untuk memilih kamu, untuk bersama dengan kamu. Bisa jadi kamu nantinya akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat begitu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini. Ada Nine of Swords untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Ada The Hermit, Virgo. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, tapi ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Ada Nine of Swords. Seseorang ini kayak benar-benar merasa tertusuk pedang gitu ya. Dia stuck di sini, dia galau, dia kecewa, dia seperti menderita atau terjebak dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Mungkin sudah lama menjalin suatu hubungan, tapi tidak pernah ada sebuah komitmen yang diucapkan antara kamu dengan dia. Sehingga mungkin kamu memilih untuk menarik diri. Nah, apalagi di sini kamu menemukan sebuah petunjuk. Ada di Hermit. Ada sebuah petunjuk yang akan membuat kamu menemukan ya jalan yang tepat di sini, jalan yang benarnya, gitu loh. Sehingga kamu bisa melepaskan pedang-pedang ini dari pikiran kamu. Karena pedang ini termasuk sebuah pikiran gitu loh. Mungkin saja pikiran kamu terlalu banyak sehingga ya kayak tidak bisa di netralkan dulu gitu ya. Karena kamu di sini mencoba untuk mengontrol semuanya sebenarnya, tapi walaupun sulit, tapi pada akhirnya bisa. Oke. Ada Six of Wands. Ini suatu kebahagiaan. Seseorang yang mungkin kamu harapkan itu dia akan datang, ya, dan akan memberikan sebuah cahaya kepada kamu. Oke. Ada King of Cups. Ini juga menggambarkan bahwasanya kamu itu sudah memiliki cinta yang cukup besar kepada seseorang, ya. Dan kamu tidak minta imbalan apapun dari dia. Karena kamu ya benar-benar niatnya untuk selalu bisa membahagiakan orang atau bagaimana gitu ya. Nah, itu yang kamu lakukan saat ini. Jadi saat kamu memiliki sebuah cinta, ya kamu tidak minta imbalan apapun kepada seseorang tersebut. Cukup dia bahagia, kamu melihat dia bahagia, ya hati kamu mungkin akan damai di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari inisial ya. Kalau King of Cups ya tadi aku katakan dia itu kayak punya rasa cukup besar kepada kamu. Dan dia sudah percaya akan dirinya dia, ya dia di sini akan benar-benar kayak menjadi orang yang sangat beruntung sebenarnya ya. Tapi saat ini lagi menjalankan sebuah proses. Nah, ada D dan Y, tetangga. K dan T, teman kerja. Oke, kita tarik aja ya. B, teman sekolah. G, mantan yang pernah menyakiti. Saudaranya teman. Nah, kamu bisa paham lah ya artinya seperti apa nih. Itu ya teman-temanku. Semoga di sini ya, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena ini hanyalah sebuah prediksi dan semoga bisa membuat kamu terhibur. Oke, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.